Dalam kategori penulisan huruf, yang pertama dibahas adalah huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus yang lebih besar dari huruf biasanya atau disebut juga sebagai huruf besar. Jika ditanya huruf kapital digunakan untuk apa saja, jawabannya yaitu yang pertama, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Lalu yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Adapun catatannya bahwa huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Lalu, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, boru, dan fan, atau huruf pertama kata tugas. Lalu ketiga, kegunaan huruf kapital yaitu digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Lalu yang keempat, huruf kapital digunakan pada nama gelar. Pada bagian nama gelar ini, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Dan dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Lalu selanjutnya yang kelima, kegunaannya yaitu digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Lalu yang keenam, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Adapun catatannya bahwa nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Lalu selanjutnya yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Adapun catatannya bahwa huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Lalu selanjutnya yang kesembilan, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Adapun catatannya bahwa huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, dan huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis juga dengan huruf kapital. Selanjutnya, yang ke-10, huruf kapital digunakan untuk sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Lalu yang ke-11, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Lalu yang ke-12, digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan.
Dan terakhir, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Adapun catatannya bahwa istilah kekerabatan yang bukan merupakan penyapaan atau pengacuan tidak menggunakan huruf kapital, dan kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Lalu pembahasan yang kedua adalah huruf miring. Huruf miring adalah huruf yang tercetak miring atau dalam terminologi tipografi disebut italik. Jika ditanya huruf miring digunakan untuk apa saja, yang pertama yaitu digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Lalu yang kedua, dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Lalu yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing, dengan catatan yang pertama, nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Lalu yang kedua, dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik yang bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Lalu yang ketiga, kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks bahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Lalu selanjutnya adalah huruf tebal. Huruf tebal dapat diartikan sebagai huruf yang terlihat lebih besar jika dibandingkan dengan huruf yang biasanya. Istilah huruf tebal digunakan untuk huruf yang bercetak tebal atau fat. Jika ditanyakan huruf tebal digunakan untuk apa saja, yang pertama yaitu digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Lalu yang kedua yaitu untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Sekarang kita masuk ke kata dasar. Kata dasar adalah satuan bahasa terkecil yang mempunyai makna. Kata dasar merupakan kata yang belum memiliki imbuhan, sehingga belum mengalami perubahan bentuk dan makna. Kata dasar dapat diartikan sebagai kata awal untuk membentuk kata yang lebih besar. Sebagai contoh kata dasar diantaranya yaitu makan, tidur, baca, tulis, masak, sapu. Dalam hal ini, sebuah kata dasar akan mengalami perubahan bentuk, fungsi, dan makna ketika mendapat imbuhan. Sebagai contoh kata dasar yang mendapat imbuhan yaitu makanan yang terdiri dari kata makan, imbuhan, an. Maka, kata dasar makan jika mendapat imbuhan an menjadi makanan. Di sini fungsinya berubah dari verba menjadi nomina, sedangkan maknanya berubah dari kegiatan makan menjadi benda atau sesuatu yang dimakan.
Yang kedua adalah kata menghakimi, yang terdiri dari kata dasar hakim jika mendapat imbuhan meng dan i menjadi menghakimi, yang terdiri dari kata meng, hakim plus i. Di sini fungsinya berubah dari nomina menjadi verba, sedangkan maknanya juga mengalami perubahan dari seseorang yang bisa mengadili menjadi perbuatan mengadili. Selanjutnya adalah kata turunan. Kata turunan atau kata yang disebut kata tambahan adalah kata yang telah berubah bentuk dan artinya. Perubahan ini disebabkan oleh fakta bahwa awalan atau imbuhan, sufiks, sisifan, infiks, awalan, konfiks telah ditetapkan untuk kata-kata ini. Kata turunan adalah kombinasi dari kosakata dan lampiran asing yang diatur dengan tanda hubung. Kata-kata yang diturunkan juga bisa merupakan kombinasi dari bentuk terikat diikuti oleh kata-kata yang dimulai dengan huruf besar. Kata turunan ini ditulis dengan tanda hubung strip. Contoh kata turunan yaitu tertinggi, yaitu maha kuasa plus dengan kata dasar tinggi. Mahasiswa yaitu mahasiswa plus kata dasar. Welas asih yaitu maha plus kata-kata yang penuh dengan kasih. Pengampunan maha plus kata-kata yang memaafkan. Seluruh Indonesia, bentuk kata-kata ini terkait dengan kata-kata dasar dari huruf awal Indonesia dan lain-lain. Selanjutnya adalah kata ulang. Kata ulang terdiri dari dua jenis, yaitu berdasarkan bentuk dan merubah makna. Penjelasan mengenai macam-macamnya bisa dipelajari seperti di bawah ini, yaitu kata ulang berdasarkan bentuk. Berdasarkan cara mengulang bentuk dasarnya. Kata ini menurut Rohmadi dan kawan-kawan tahun 2013 halaman 86 sampai 94 dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu dwilingga, utuh yaitu bentuk pengulangan atas seluruh bentuk dasar tanpa variasi fonem, dan afiksasi disebut dengan dwilingga. Contohnya adalah ibu menjadi ibu-ibu, tontonan menjadi tontonan-tontonan, sahabat menjadi sahabat-sahabat. Yang B adalah dwipurna atau sebagian. Perulangan sebagian ialah perulangan atas sebagian dari bentuk dasar suatu kata. Dalam hal ini, bentuk dasar tidak diulang seluruhnya, melainkan hanya diulang sebagian saja. Kata ulang berimbuhan atau afiksasi. Perulangan dengan berimbuhan bukan merupakan dua proses berurutan, melainkan proses yang terjadi sekaligus antara perulangan dan pembubuhan imbuhan atau afiksasi. Proses perulangan tersebut terjadi bersama-sama dengan proses afiksasi dan bersama-sama pula mendukung satu fungsi. Contoh, kata dasar motor menjadi motor-motor. Yang selanjutnya adalah gabungan kata. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, kambing hitam, orang tua, simpang 4, mata acara, dan lain sebagainya. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung strip di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak strip istri pejabat, anak istri strip pejabat, ibu strip bapak kami, ibu bapak strip kami, buku strip sejarah baru, buku sejarah strip baru. Yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Misalnya, bertepuk tangan, menganak sungai, garis bawahi, sebar luaskan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya,
dilipat gandakan, menggarisbawahi, menyebarluaskan, penghancur leburan, pertanggungjawaban, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Misalnya, acap kali, ada kalanya, apalagi, bagaimana, barangkali, beasiswa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pemenggalan kata. Yang pertama, pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. 1. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, bu strip ah, ma strip in, ni strip at, sa strip at. Yang kedua, huruf diftong. I, au, e, dan oi tidak dipenggal. Misalnya, pan strip dai, au strip la, sau strip da strip ra, sur strip fei, am strip boy. Yang keenam, jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Misalnya, biografi, bio strip grafi, bi strip o strip gra strip vi. Biodata, bio strip data, bio bi strip o strip da strip ta, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Misalnya, lagu Indonesia Raya digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Buku Layar Terkembang dikarang oleh Sultan Takdir Ali Sakbana. Yang terakhir, singkatan nama, diri, dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Misalnya, ia bekerja di DLLAJR. Pujangga terakhir Keraton Surakarta bergelar Eng Rangga Warsita. Catatan, penulisan berikut dihindari. Ia bekerja di DLL strip AJR. Pujangga terakhir Keraton Surakarta bergelar R strip NG Rangga Warsita. Selanjutnya, kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Kain itu disimpan di dalam lemari. Dia ikut terjun ke tengah kencah perjuangan. Mari kita berangkat ke kantor. Saya pergi ke sana mencarinya. Ia berasal dari Pulau Penyengat. Baik, berikutnya adalah partikel. Partikel atau kata tugas adalah kelas kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Arti suatu kata tugas ditentukan oleh kaitannya dengan kata lain dalam satu frasa atau kalimat dan tidak bisa digunakan secara lepas atau berdiri sendiri. Yang pertama ada partikel lah, kah, dan tah. Ditulis serangkai dari kata yang mendahuluinya. Yang kedua, partikel pun, di mana terbagi dua, yaitu ada yang ditulis secara terpisah dan ada yang ditulis serangkai, tergantung dari kata yang mendahuluinya. Yang ketiga, ada partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai, ditulis secara terpisah dari kata yang mendahuluinya.
Lalu ada singkatan dan akronim. Singkatan adalah kependekan atau gabungan huruf, sedangkan akronim adalah kependekan huruf yang terdiri atas beberapa unsur. Dalam penggunaannya, akronim berfungsi sebagai penyingkat nama lembaga atau organisasi. Akronim bisa ditulis dengan huruf kapital atau huruf biasa, tergantung konteks kata yang akan digunakan. Selanjutnya, angka dan bilangan. Dalam bahasa Indonesia, penulisan angka dan bilangan dalam kalimat harus diperhatikan. Angka adalah lambang bilangan, sedangkan bilangan dapat dinyatakan dengan angka ataupun kata. Penulisan dan penggunaannya tergantung pada konteks kalimatnya. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali bilangan tersebut dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan-nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan-nya ditulis dengan kata yang mendahuluinya. Contoh dari ku dan kau. Rumah itu telah kujual. Majalah itu boleh kau baca. Contoh dari ku, mu, dan-nya. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Rumahnya sedang diperbaiki. Kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Dengan catatan, huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Contohnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Terima kasih.